Duel lanjutan di babak 16 besar Piala Dunia 2022 akan mempertemukan Prancis versus Polandia di Altumama Stadium Minggu 4 Desember pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Laju timnas Prancis pada gelaran Piala Dunia tahun ini berjalan cukup baik. Les Bleus keluar sebagai juara grup D dengan poin 6. Pada laga pertama grup, Prancis unggul atas Australia 4-1 dan pada laga kedua menang saat kontra Denmark 2-1. Timnas Prancis hanya sekali dikejutkan usai ditumbangkan oleh Tunisia dengan skor 1-0. Sementara itu, Polandia juga cukup berdarah-darah lolos dari fase grup. Lewandowski dan kawan-kawan keluar sebagai runner-up grup C dengan 4 poin dari 3 laga yang dimainkan. Polandia pada laga perdana meneguk hasil imbang 0-0 dengan Meksiko. Kemenangan baru didapat saat laga kedua kontra Arab Saudi 0-2. Di laga pamungkas grup, Polandia takluk 0-2 atas Argentina. Dari catatan pertemuan, kedua tim sudah sangat sering bertemu, total ada 16 head-to-head Prancis dan Polandia. Prancis unggul dengan 8 kemenangan, sementara timnas Polandia hanya memiliki 3 kemenangan. Prancis akan jauh lebih diunggulkan dibanding Polandia, tetapi Prancis tidak boleh anggap remeh Polandia. Perlu diingat saat melawan Arab Saudi, Polandia banyak ditekan, tetapi mereka tetap bisa menang. Pertandingan itu perlu dijadikan pelajaran penting bagi Prancis. Polandia mungkin tidak banyak memiliki peluang, tetapi serangan mereka efektif. Prancis akan sedikit kesulitan lawan Polandia sebelum menang 2-1. Sebagai tim yang hoki bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, Polandia akan menjadi bulan-bulanan Prancis. Pertahanan Polandia yang rapuh akan dimanfaatkan Prancis untuk mencetak banyak gol. Didier Deschamps sedikit diuntungkan setelah menyimpan banyak pemain kunci saat dikalahkan Tunisia. Pemain seperti Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, dan Adrien Rabiot akan fresh menjalani laga ini. Wojciech Szczesny jadi salah satu pemain yang tampil mencolok di Piala Dunia 2022 lewat sejumlah penyelamatan gemilang yang ia lakukan. Szczesny akan kembali jadi andalan Polandia untuk membendung serangan Prancis. Kiper yang membela Juventus itu kemungkinan bakal kembali bersinar dan melakukan sejumlah aksi impresif. Namun derasnya serangan Prancis kemungkinan besar bakal menghasilkan gol juga di gawang Szczesny. Prancis memang layak diunggulkan dalam pertandingan melawan Polandia di babak 16 besar Piala Dunia. Ini karena Prancis mampu menunjukkan mereka tim yang kuat di fase grup, meski pada laga terakhir mereka kalah 0-1 dari Tunisia. Tapi dalam pertandingan tersebut Prancis tidak menurunkan skuad terbaik karena sudah memastikan lolos ke babak 16 besar. Kini melawan Polandia, Prancis bakal tampil impresif dan meraih kemenangan 3-1 dengan Kylian Mbappe serta Robert Lewandowski akan mencetak gol. Mengutip catatan football, pertandingan ini akan menjadi duel ke-17 antar kedua tim. Dalam 16 laga sebelumnya, Prancis menang 8 kali, imbang 5 kali, dan 3 pertandingan dimenangkan Polandia. Prancis jelas lebih diunggulkan dari Polandia, tapi jangan lupa dalam catatan pertemuan, Polandia pernah menang 3-2 atas Prancis di pertandingan Piala Dunia 1982 Spanyol saat mereka bertemu dalam perebutan tempat ketiga. Pada Piala Dunia 2022 ini, Prancis adalah tim pertama yang lolos ke fase sistem gugur. Mereka memastikan lolos ke babak 16 besar dengan 1 pertandingan tersisa. 2 penampilan pertama mereka sangat percaya diri setelah menang atas Australia dan Denmark. Di laga terakhir grup D dengan sebagian besar skuad cadangan, Les Bleus kalah 0-1 dari Tunisia. Sementara Polandia melaju ke babak 16 besar meski kalah 0-2 dari Argentina dalam pertandingan terakhir grup C. Mereka tampil di babak penyisihan dengan pertahanan yang lumayan kokoh ditambah dengan ketajaman striker Robert Lewandowski. Prancis melakoni laga ini dengan sebagian besar pemain top mereka sudah istirahat yang cukup, tapi kesabaran tampaknya akan berperan lebih besar di laga melawan Polandia. Mereka memiliki pemain berpengalaman. Jelas Lewandowski adalah pemain yang menonjol, salah satu penyerang terbaik di dunia. Kini seharusnya tidak meremehkan mereka, kata pelatih Didier Deschamps dikutip dari Reuters. Prancis sering kesulitan saat melawan tim-tim yang bermain kompak dan bertahan dalam seperti Polandia. Tapi Deschamps memiliki strategi untuk memecahkan permainan dengan bermain terbuka. Sementara Kylian Mbappe mengejar rekor di Qatar setelah mencetak 7 gol di Piala Dunia sebelum usia 24 tahun. Mungkin kesulitan menggunakan kecepatannya melawan tim dengan pertahanan yang padat. Saat menghadapi itu, Ousmane Dembele bisa menjadi ancaman utama tim Prancis. Dribbling tanpa henti sang penyerang bisa sulit untuk diatasi Polandia yang juga perlu mengawasi manuver Olivier Giroud di dalam kotak penalti. Striker berusia 36 tahun itu akan menjadi pencetak gol terbanyak Prancis sepanjang masa jika ia mencetak gol internasional ke-52 dan bisa unggul 1 gol dari Thierry Henry. Mbappe juga akan mengancam, terutama dalam kondisi dengan bek kiri Theo Hernandez yang berpikiran menyerang. Pertahanan Prancis sejauh ini jauh dari sempurna dengan Raphael Varane,
terlihat di bawah performa terbaik setelah cedera hamstring. Varane perlu segera menemukan performa terbaik saat harus berduel dengan striker haus gol Lewandowski. Lini pertahanan terakhir Prancis, kiper Hugo Lloris, perlu sangat mewaspadai jika Lewandowski menerima bola di zona bahaya. Lloris bersiap untuk penampilan yang ke-142 di timnas Prancis yang akan membuatnya sejajar dengan pemegang rekor Lilian Thuram. Yang paling menarik dari laga ini adalah pertemuan Mbappe dan Lewandowski. Bisa dibilang tidak ada pemain yang lebih mendebarkan di Piala Dunia ini selain Mbappe. Ia memimpin Prancis ke pertandingan 16 besar menghadapi Polandia yang bisanya sangat bergantung pada Lewandowski. Misi Mbappe sekarang adalah membantu negaranya menjadi yang pertama mempertahankan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962. Mbappe sudah mencetak 3 gol di Qatar, termasuk 2 gol dalam kemenangan 2-1 melawan Denmark yang memastikan lolos ke babak 16 besar. Dan ada keyakinan bahwa ia berkembang sebagai bintang di tim Didier Deschamps. Dia akan kembali bersama pemain seperti Hugo Lloris, Antoine Griezmann, dan Olivier Giroud saat Prancis dan Polandia bertemu di turnamen besar untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1982. Melihat Mbappe dan Lewandowski bersama di satu lapangan adalah hal yang langka. Dua penyerang paling produktif dalam permainan modern, namun mereka adalah tipe striker yang berbeda. Yang satu striker muda dengan kecepatan eksplosif yang masuk ke dalam kotak dari area yang luas, dan yang lainnya adalah striker yang mengandalkan penyelesaian akhir di kotak penalti yang sekarang menjelang masa akhir karirnya. Pemenang pertandingan hari Minggu akan menghadapi Inggris atau Senegal di babak perempat final. Timnas Prancis dihantam krisis cedera menjelang kampanye mereka untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia yang memaksa pelatih Didier Deschamps memikirkan kembali rencananya di Qatar. Posisi Antoine Griezmann berubah sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi oleh timnya. Pemain 31 tahun tersebut tampil impresif dengan perannya sebagai playmaker di belakang Kylian Mbappe, Olivier Giroud, dan Ousmane Dembele. Mbappe dijagokan tampil sebagai pemenang sepatu emas di Piala Dunia 2022 ini. Hingga sejauh ini ia telah mengoleksi 3 gol di penyisihan grup menjelang pertandingan babak 16 besar melawan Polandia. Griezmann menyumbangkan asis penting untuk gol kemenangan Mbappe saat melawan Denmark, dan penyerang Atletico Madrid tersebut menikmati kerjasamanya dengan striker Paris Saint-Germain tersebut. Kami berdua belum banyak bermain bersama dan sulit bekerja dengan kerumitan tersebut. Namun kami akan segera mengatasinya, ujar Griezmann seperti dikutip Marca. Saya suka mencari bola dan saya mulai memahami permainannya, dan itu yang diperlukannya. Saya merasa bebas dengan peran ini karena saya memiliki 3 pemain di depan saya dan itu lebih memudahkan saya. Saat saya secara fisik fit seperti sekarang ini, segala sesuatunya jauh lebih mudah.